Inovasi adalah energi untuk menciptakan perubahan. Inovasi adalah solusi untuk mengatasi permasalahan. Nantinya kita bayangkan perusahaan-perusahaan Indonesia masa depan adalah perusahaan yang berdaya saing karena dia terus mengedepankan inovasi. Perjuangan Indonesia mengalahkan pandemi corona menjadi ikhtiar yang terus diupayakan sejak kasus pertama ditemukan. Terlebih tatkala lonjakan angka positif menembus angka 1.000 kasus dalam kurun waktu sebulan sejak temuan pertama, serta angka kematian yang kian mengkhawatirkan. Pembatasan mobilitas serta akses masyarakat ke tempat-tempat yang berpotensi menyebabkan kerumunan diterapkan. Upaya di bidang pengembangan ilmu pengetahuan juga terus dilakukan. Program riset dan inovasi untuk percepatan penanggulangan COVID-19 menjadi salah satu fokus konsentrasi pemerintah Indonesia. Inovasi adalah energi untuk menciptakan perubahan. Inovasi adalah solusi untuk mengatasi permasalahan. Inovasi adalah modal untuk memenangkan persaingan. Karena itu, saya mengajak para inovator memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa dan negara, berkontribusi bagi kemanusiaan dan kehidupan yang lebih baik. Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia selaku stakeholder telah menjadikan pandemi COVID-19 sebagai momentum kemandirian riset dan inovasi Indonesia. Upaya negara dalam menekan kasus penularan COVID-19 memang mayoritas masih menggunakan produk negara sahabat. Namun kini, beragam inovasi hasil riset dalam negeri juga sudah masif bermunculan. Karya anak bangsa terus digenjot oleh pemerintah agar Indonesia mampu berdikari. Penguatan sinergi triple helix antara inovator atau peneliti dari berbagai institusi dan perguruan tinggi tanah air dengan pemerintah dan industri menjadi kunci agar Indonesia segera melahirkan berbagai senjata penakluk pandemi. Keberadaan pandemi ini dalam tanda petik memaksa para peneliti itu untuk bekerja lebih cepat, ya, mengupayakan untuk menemukan sesuatu lebih cepat. Semuanya masih kerja sendiri-sendiri. Tetapi begitu ada pandemi, semuanya kemudian berupaya untuk bekerja fokus mengenai pandemi itu sendiri dan kemudian mendorong adanya kolaborasi. Tidak hanya kolaborasi antar peneliti, tapi juga kolaborasi misalnya antara peneliti dengan industri dan industri dengan pengusaha. Pemerintah telah menggelontorkan lebih dari 25 triliun rupiah untuk mendukung riset dan inovasi bidang kesehatan seperti riset vaksin, alat kesehatan, obat-obatan, dan whole genome sequencing serta alat deteksi virus. Telah lebih dari 60 produk berhasil dilahirkan oleh konsorsium riset dan inovasi COVID-19 dalam 1 tahun. Produk-produk tersebut terbagi dalam 4 kategori. Pertama, kategori aspek sosial dan humaniora. Kedua, aspek pencegahan, yakni berupa suplemen kesehatan, imunomodulator herbal yang telah diuji secara bertahap dan dikembangkan menjadi fitofarmaka. Kemudian aspek obat dan terapi seperti terapi sel punca dan mesenchymal stem cell yang sedang dikembangkan Universitas Indonesia. Terapi ini bermanfaat untuk pasien COVID-19 yang masuk kategori berat. Terapi ini bisa sekaligus melengkapi terapi plasma konvalesen. Dan yang terakhir adalah aspek screening. Semua prosedur perizinan standar akan kita ikuti. Artinya produk dalam negeri atau inovasi Indonesia bukanlah sesuatu yang dibuat
tidak dengan mengikuti kaidah yang berlaku. Kita mengikuti semua kaidah yang berlaku. Nantinya kita bayangkan perusahaan-perusahaan Indonesia masa depan adalah perusahaan yang berdaya saing karena dia terus mengedepankan inovasi. Ya. Jadi itu kira-kira skema pendanaan yang harus kita kejar ke depan. Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menyebut potensi ini akan semakin maksimal jika pemerintah mampu mendukung produsen partisi komponen alat kesehatan agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk keluaran negara lain baik dari sisi kualitas maupun harga. Teknologi Bio-Farma untuk pembuatan vaksin sudah mumpuni begitu. Tapi teknologi lain perlu dikembangkan. Jadi seperti misalnya teknologi alat kesehatan begitu. Tadi seperti respirator, kemudian yang kecil-kecil ya EKG itu kita masih beli begitu. Jadi seharusnya itu diproduksi dalam negeri dan kemudian tadi keuntungannya kalau itu diproduksi dalam negeri adalah devisa kita tetap begitu. Kemudian itu bahkan lebih murah begitu dan bisa kita jual ke luar negeri. Dari sekian banyak inovasi penakluk pandemi yang berhasil Indonesia ciptakan, alat screening COVID-19 serupa tes antigen bernama uji cepat merupakan salah satu fokus yang terus disempurnakan. Beragam alasan efisiensi dimiliki oleh alat uji ciptaan anak bangsa ini.